Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak sekalian pada pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas beberapa soal sebagai bahan latihan anak-anak sekalian sebelum menghadapi kegiatan ujian. Jadi setelah beberapa pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas materi, ya, khususnya materi statistika. Maka kali ini saya akan mencoba mengambil beberapa soal-soal yang telah diujikan, ya, di antara lain dari soal ujian nasional. Kita coba kerjakan sebagai bahan latihan untuk peningkatan keterampilan Anda di dalam menyelesaikan. Tentu harapannya setelah jika proses latihan ini kita laksanakan secara rutin, ya, anak-anak sekalian laksanakan secara rutin, maka insya Allah Anda semua nanti akan memiliki keterampilan di dalam menyelesaikan. Jadi penguasaan materi penting, pemahaman konsep penting, namun keterampilan juga di dalam menyelesaikan soal itu penting, karena kita tahu bahwa di dalam kegiatan ujian atau di dalam kegiatan ulangan, proses melaksanakan atau proses menyelesaikan soal-soal itu terbatas waktunya. Nah, karena waktunya yang terbatas, dibutuhkan keterampilan serta kemampuan tertentu, ya, di dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Karena itu sangat penting kita untuk berlatih. Baik, anak-anak sekalian, kita langsung saja pada soal yang pertama. Ini saya ambil dari soal ujian nasional ini tahun 2019, ya, kan oleh lab, ya. Oh, ini yang pertama, ya, ini. Jadi dari sini. Jadi perhatikan diagram di bawah ini. Ini ada diagram lingkaran. Di sini ada diagram yang menunjukkan warna favorit peserta didik siswa SMK, di mana warna merah 80 derajat, kuning 75 derajat, hijau 95 derajat, dan biru belum. Nah, yang ditanyakan adalah jika jumlah siswa atau jumlah peserta didik yang menyukai warna hijau 38 siswa, jumlah siswa yang menyukai warna biru adalah titik-titik. Baik, kita coba kerjakan. Nah, sekalian, ini sangat mudah, ya. Kenapa saya sebut mudah? Karena kita cukup menggunakan pendekatan perbandingan senilai di dalam. Nah, terlebih dahulu kita perlu ketahui berapa derajat luas daripada besar sudut daripada warna biru ini, ya. Nah, di sini hijau 95, 75, kuning 75 berarti 150. 170 ditambah 80 berarti 250. Nah, jika sudut satu putaran penuh 360, jika dikurangi 250 berarti 110. Oke, berarti di sini anak-anak sekalian jumlah derajatnya adalah 110, ya. Nah, dapat dari mana? Nanti coba saya tuliskan lagi, supaya bisa diulang-ulang, ya. Jadi sudut satu putaran penuh itu 360, kita kurangi dengan 80, ya, kurangi lagi dengan 75, ini kurangi lagi 95, hasilnya adalah 250. Jika dikurangi 360 kurangi 250 hasilnya adalah 110. Jadi ini 110 lagi. Kembali lagi ke oke. Nah, jika sudah sampai di sini, kita tinggal membuat perbandingan senilai. Yang warna hijau itu 38 siswa, ya. Terus derajatnya 95 derajat. Ini yang ditanyakan kita belum ketahui. Warna biru derajatnya 110. Nah, dengan membuat perbandingan, ini X per 38, ya, ini juga kita balik, berarti bukan kali, ya, tapi sini terlalu
Ya. Ini sama dengan 110 per 95. Nah, akhirnya dengan perkalian silang saja ya. Ini perkalian silang karena bentuk persamaan. Jadi X sama dengan 38 dikali 110 per 95. Nah, kita putar ke sini, ini sama dengan X sama dengan ini boleh kita sederhanakan menjadi 2 kali 19. Yang ini 110 itu kalau kita bahagi 5 dapatnya 22. 22 kali 5 kan 110 ya. 2 kali 19 38 ya. Ini untuk apa? Untuk menyederhanakan pembagian sekalian biar kita tidak terlalu susah. Ini 95 kita buat ke dalam 9 kali 5 kali 19. 5 kali 19 adalah 95. Nah, akhirnya kita cukup melakukan pencoretan saja. 19 ada, ini 19, 5 juga. Nah, habis. Berarti tinggal 2 kali 22. Nah, kita peroleh berarti 44. Nah, dengan demikian jumlah siswa yang menyukai warna biru adalah 44 siswa. Jawaban. Oke, mudah. Berikutnya kita ke soal berikutnya. Ini. Nilai ulangan matematika di suatu kelas terdiri dari 36 siswa disajikan pada tabel di bawah ini. Tabelnya. Tentukan modus. Nah, ini sangat mudah juga nih sekalian ya. Modus. Berapakah modusnya? Nah, yang harus kita pikir modus itu adalah nilai yang paling sering muncul pada tabel distribusi frekuensi. Itu ditandai dengan kelas yang paling tinggi frekuensinya. Ini kita tahu adalah 13. Jadi ini 13 kelas ini kelas yang paling tinggi frekuensinya. Nah, otomatis berarti nilai modus itu ada di kelas ini. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan saja ke ya, gimana caranya? Tulis saja rumusnya dulu ya supaya. Nah, ini rumus juga kalau nggak diingat nanti kita akan kesulitan. Nah, rumusnya dalam modus itu sama dengan ya tepi bawah kelas modus tambah panjang kelas kali dengan D1 per D1 tambah D1. D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Tadi kita sudah menemukan kelas modus, ini kelas modusnya. Nah, yang kita cari adalah tepi bawah kelas modus. Nah, ini batas bawahnya 61, kita kurangi dengan 0,5. Jadi 61 kurangi 0,5 itu sama dengan 60,5. Ini adalah tepi bawah. Nah, jadi di sini tepi bawah kelas modusnya adalah 60,5. Yaitu dapat dari batas kelas ini. Karena ini 61, berarti dikurangi 0,5, 60,5. Tambah panjang kelas. Panjang kelasnya berapa sih? Kita coba ini. Nah, panjang kelas ini juga bisa kita cari, yaitu selisih antara batas bawah dengan batas atas dengan batas bawah tambah 1. Ini boleh kita cari seperti B sama dengan itu batas atasnya 70 kurangi 61 tambah 1. 70 kurangi 61 9 tambah 1. Nah, ini berarti batas bawahnya 10 ya, atau maaf panjang kelasnya 10 kali D1. D1 itu selisih antara 13 dengan ini 8. Jadi 13 selisih dengan 8 itu selisihnya berapa? 5 ya. Jadi di sini D1-nya 5. Jadi di sini D1 13 kurang lalu D2 13 kurangi 4 ya. Itu frekuensi setelah kelas modus itu D2. Ya, 13 dikurangi 4 9. Hingga di sini D1-nya 5, ini juga D1-nya 5 tambah D2-nya 9. Oke. Selanjutnya berarti di sini kita tinggal selesaikan saja. Jadi 60,5 ditambah ini
10 ya, 50 ini jadi ya 10, atau boleh juga gini ya, 5 per 14 ya. Kemudian kita selesaikan ini 5 per 14 itu berapa ya? Jadi 5 per 14 itu sama dengan 0,357 ya. Jadi ini 5 14 bahagi 5 itu kalau kita selesaikan dia ini kurang lebih ini ya 0,357. Cari saja. Nah, sehingga kita peroleh ini 10 kali 0,357. Nah, hasilnya 60,5, ini 60 tambah ini dikali 10 kali 3 0,357 berarti 3,57. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 64,07. Nah, kalau kita bulatkan ke 1 desimal berarti 64,1. Sehingga jawabannya adalah ya, itu C. Demikian ini sekalian untuk soal yang kedua. Nah, berikutnya soal yang 3. Nah, ini median. Nah, bagaimana kita menentukan median? Median adalah nilai tengah ya. Jadi median itu adalah nilai tengah. Pada data yang berkelompok, langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah menentukan kelas median. Sama dengan modus, kita juga harus menentukan. Bagaimana caranya? Kita membutuhkan tambahan frekuensi kumulatif ya. Jadi frekuensi kumulatif. Jadi ini boleh kita tambahkan di samping ini ya. Jadi boleh di sini. Ini tadi sini 7 kan. Nah, ini tambah 2 9 tambah 8 17 tambah 14 31 tambah 10 40 41 ini 50. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif. Nah, dari sini kita menentukan kelas median. Kita tulis dulu ya, namanya rumus median sama dengan tepi bawah kelas median tambah panjang kelas kali setengah n dikurangi fi per fi. Oke. Nah, di dalam menentukan median kita tahu bahwa frekuensi atau jumlah daripada frekuensi data ini adalah 50 ya. Setengah dari 50 berarti setengah n sama dengan setengah kali 50 itu 25. Dari sini kita menelusuri posisi daripada kelas median. Caranya bagaimana? Cara seperti ini ya, dengan memperhatikan frekuensi kumulatif. Di kelas pertama masih ada 7 data, berarti yang kedua 5 belum ada. Sampai kelas kedua baru 9, kelas ketiga baru 17 ya. Nah, di kelas yang keempat ini ya, posisinya di sini, ini kelas yang keempat. Sini itu 31, berarti di dalamnya sudah ada data yang ke-25. Jadi di data di kelas yang ke-20, kelas yang ke-4 ini itu memuat sampai data yang ke-31, mulai data yang ke-18 ya sampai data yang ke-31, otomatis data yang ke-25 itu ada. Nah, dengan demikian kelas median itu adalah kelas yang keempat. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan tepi bawah kelas ya. Seperti biasa, tepi bawah kelas median, di sini kita tahu batas bawahnya adalah 65. Kita kurangi 0,5 berarti 64, nah, panjang kelas itu sederhana ya. Nah, sekalian, jadi panjang kelasnya di sini 69. Jadi 69 dikurangi 65
ditambah 1 ya, ini 69 kurangi 65 itu 4 tambah 1. Oke, berikut setengah N 25 terus FI itu apa artinya? Ini FI besar ini yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, ini frekuensi kelas median ini. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median yang ini. Ya, yaitu jadi FI yang besar itu sama dengan berikutnya adalah FI. FI itu adalah frekuensi kelas median yang mana yang ini. Nah, yaitu 4. Nah, dengan demikian karena unsur-unsur yang ada pada rumus sudah dipenuhi, tinggal kita hitung. Kita hitung berarti kemudian ini salah perbaiki. Oke, ini median sama dengan tadi tepi bawahnya berapa tadi ya, 24, kelasnya 5, D1 F nya ya ini 25 ya, ini 25 setengah N nya dikurangi 11 per 14 ya, sehingga kita dapat 64,5. 25 dikurangi 17 berapa ya, 8 ya, 8